kan beranggapan untuk bisa terlahir manusia baru, maka harus ada wujud perkawinan laki-laki dan perempuan. Itu kan sebab akibat yang rapi kan semacam itu loh. Kalau tidak terjadi ini, tidak mungkin lahir anak. Maksudnya secara akal kan begitu. Tapi ini dimentahkan dengan kejadian Nabi Isa terlahir tanpa ayah. Nah, sekarang juga banyak orang terlahir tanpa ayah. Nah, itu lain, tapi panggilannya sing jalari niku. Iku panggilannya sing jalari tapi. Contohnya lagi terbelahnya laut dipukul oleh tongkat Nabi Musa. Laut begitu dalamnya, begitu luasnya untuk membuat titian, membuat jembatan sehingga dapat melewati di atas lautan. Itu hal yang sulit dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi Nabi Musa cukup dengan sekali pukul itu sudah bisa membuat jembatan sehingga bisa menyeberangi lautan. Nah, ini juga sudah di luar nalar. Hilangnya daya membakar yang ada pada api tatkala Nabi Ibrahim masuk ke dalamnya. Keluarnya air yang jernih dari jari-jari Nabi Muhammad dan banyak lagi didatangkan oleh Allah, merombak pengaruh hukum sebab akibat untuk menyadarkan manusia tentang hakikat bahwa kekuasaan Allah yang merajai perjalanan alam maya dan hukum sebab akibat. Alam dan hukum yang ada padanya seharusnya membuat manusia mengenal Tuhan, bukan menutup pandangan kepada Tuhan. Sebagian manusia diselamatkan Allah dari waham sebab musabab. Sebagai manusia yang hidup dalam dunia, mereka masih bergerak dan dalam arus sebab musabab, tetapi mereka tidak meletakkan pengaruh hukum kepada sebab. Ini sikap yang benar untuk orang yang berada di makom asbab. Ya. Kita mengakui secara akal memang ada keterkaitan antara sebab akibat, tetapi keyakinan kita harus kita arahkan bahwa kejadian semua itu adalah atas kuasa Allah. Mereka senantiasa melihat kekuasaan Allah yang menetapkan atau mencabut pengaruh pada suatu hukum sebab akibat. Jika sesuatu sebab berkemampuan mengeluarkan akibat menurut yang biasa terjadi, mereka melihatnya sebagai kekuasaan Allah yang menetapkan kekuatan kepada sebab tersebut dan Allah yang mengeluarkan akibatnya. Allah berfirman, Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Faqulna dribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Niki kisah tentang niko pedet emas, pedet emas pada masa Nabi Musa ketika terjadi pembunuhan. Tidak diketahui siapa pembunuhnya. Akhirnya datang kepada Nabi Musa agar Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk bisa memberi petunjuk siapa sebenarnya pembunuhnya ini. Kemudian ketika Nabi Musa bermunajat, didhawuhi kalian Gusti Allah agar dia menyembelih seekor sapi. Kemudian orang-orang Bani Israel bertanya lagi, sapi yang seperti apa? Kemudian disifat-sifati, akhirnya terjadilah itu adalah pedet emas tadi. Dan setelah disembelih, kemudian diletakkan pada mayat itu, maka mayat itu kemudian hidup lagi. Nah,
Ini kan kejadian luar biasa juga ini. Oh, seperti itu kok bisa menghidupkan lagi. Ini kan kejadian luar biasa. Ini juga merupakan bentuk mukjizat dan ini merupakan bukti dari kekuasaan Allah. Orang yang melihat pada kekuasaan Allah merajai hukum sebab akibat, tidak meletakkan bekas atau pengaruh pada hukum tersebut. Bersandarnya kepada Allah, tidak pada amal yang menjadi sebab. Orang yang seperti ini disebut ahli tajrid. Ahli tajrid seperti juga ahli asbab, melakukan sesuatu menurut peraturan sebab akibat. Ahli tajrid juga makan dan minum. Ahli tajrid memanaskan badan dan memasak dengan menggunakan api juga. Ahli tajrid juga melakukan sesuatu pekerjaan yang berkaitan dengan rezekinya. Tidak ada perbedaan di antara amal ahli tajrid dengan amal ahli asbab. Perbedaannya terletak di dalam hati. Ahli asbab melihat pada kekuatan hukum alam. Ahli tajrid melihat pada kekuasaan Allah atas hukum alam itu. Walaupun ahli asbab mengakui kekuasaan Allah, tetapi penghayatan dan kekuatannya pada hati tidak sekuat ahli tajrid. Dalam melakukan kebaikan, ahli asbab perlu melakukan mujahadah. Mereka perlu memaksa diri untuk berbuat baik dan perlu menjaga kebaikan itu agar tidak menjadi rusak. Ahli asbab perlu memperingatkan dirinya supaya berbuat ikhlas dan perlu melindungi keikhlasannya agar tidak rusak oleh riya, yaitu berbuat baik untuk diperlihatkan kepada orang lain agar dia dikatakan orang baik. Takabur, sombong dan mengagungkan diri, merasakan diri sendiri lebih baik, lebih tinggi, lebih kuat dan lebih cerdik daripada orang lain. Dan sum'ah, artinya menarik perhatian orang lain pada kebaikan yang telah dibuatnya dengan cara bercerita mengenainya agar orang mengakui bahwa dia adalah orang baik. Jadi ahli asbab perlu memelihara kebaikan sebelum melakukannya dan selepas melakukannya. Ben panggah ikhlas dari semenjak dia melakukan sampai setelah melakukan, harus terus keikhlasannya dijaga. Suasana ahli tajrid berbeda dengan apa yang dialami oleh ahli asbab. Jika ahli asbab memperingatkan dirinya supaya ikhlas, ahli tajrid tidak melihat pada ikhlas karena mereka tidak bersandar pada amal kebaikan yang mereka lakukan. Kebaikan yang keluar dari mereka diserahkan kepada Allah yang mengaruniakan kebaikan tersebut. Ahli tajrid tidak perlu menentukan perbuatannya ikhlas atau tidak ikhlas. Melihat keikhlasan pada perbuatan sama dengan melihat diri sendiri yang ikhlas. Jadi ahli tajrid itu nanti kalau masih mempertimbangkan ini mau ibadahku ikhlas apa ora, ini berarti dia masih menyadari wujud dirinya. Maka kalau masih menyadari itu, berarti dia masih ada sandarannya pada amal. Sehingga kalau begitu dia belum sampai kepada Allah. Makanya di sini dinyatakan kalau ahli tajrid itu sudah tidak lagi memperhitungkan apa yang dia kerjakan ini ikhlas apa tidak. Tapi dilihat orang lain apa yang dikerjakan pasti ikhlas. Karena sudah tidak ada tujuan lain kecuali hanya Allah. Karena yang dipandang oleh orang itu adalah hanya kuasa Allah saja. Kebaikan yang keluar dari mereka diserahkan kepada Allah yang mengaruniakan kebaikan tersebut. Ahli tajrid tidak perlu menentukan perbuatannya ikhlas atau tidak ikhlas. Melihat keikhlasan pada perbuatan sama dengan melihat diri sendiri yang ikhlas. Apabila seseorang merasakan dirinya sudah ikhlas, padanya masih tersembunyi keegoan diri yang membawa pada riya, ujub, merasa diri sendiri sudah baik dan sum'ah. Apabila tangan kanan berbuat ikhlas dalam keadaan tangan kiri tidak menyadari perbuatan itu, barulah tangan kanan itu benar-benar ikhlas. Orang yang ikhlas berbuat kebaikan dengan melupakan kebaikan itu. Ikhlas sama seperti harta benda.
Ini perumpamaan ibadah dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu ibaratnya seperti harta yang kita terima misalnya. Ibaratnya seperti itu. Nah, jika seorang miskin diberi harta oleh jutawan, orang miskin akan malu membusungkan dada kepada jutawan itu dengan mengatakan bahwa dia sudah kaya. Mergo dhek diwehi duit karo wong sugih, orang kaya, kemudian dia bilang saya sudah kaya. Kan tidak mungkin dia akan mengagulkan atau mengandalkan kekayaan yang sudah kepada orang yang sudah memberinya. Kan tidak mungkin. Maka seperti itulah ikhlas. Ikhlas itu diberikan oleh Allah. Maka untuk apa ini kita bangga-banggakan di hadapan Allah? Orang tajrid yang diberi ikhlas oleh Allah mengembalikan kebaikan mereka kepada Allah. Jika harta orang miskin itu hak si jutawan tadi, ikhlas orang tajrid adalah hak Allah. Jadi orang asbab bergembira karena melakukan perbuatan dengan ikhlas, orang tajrid juga melihat Allah yang mengatur semua urusannya. Ahli asbab dibawa kepada syukur, ahli tajrid berada dalam penyerahan. Kebaikan yang dilakukan oleh ahli asbab merupakan teguran agar mereka ingat kepada Allah yang membimbing mereka kepada kebaikan. Kebaikan yang dilakukan oleh ahli tajrid merupakan karunia Allah kepada sekelompok manusia yang tidak memandang pada diri mereka dan kepentingannya. Ahli asbab melihat pada pengaruh hukum sebab akibat. Ahli tajrid juga melihat pada pengaruh kekuasaan dan ketentuan Allah. Dari kalangan ahli tajrid, Allah memilih sebagian dan meletakkan kekuatan hukum pada mereka. Golongan ini bukan sekedar tidak melihat pada pengaruh hukum sebab akibat, malah mereka berkekuatan menguasai hukum sebab akibat itu. Mereka adalah para nabi dan para wali pilihan. Nabi dianugerahi mukjizat dan wali dianugerahi karomah. Mukjizat dan karomah merubah pengaruh hukum sebab akibat. Di kalangan wali pilihan yang dikaruniai kekuatan mengawal hukum sebab akibat, terdapat orang-orang seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abu Hasan Asyadili, Rabi'ah Al-Adawiyah, Ibrahim bin Adham, dan lain-lain. Cerita tentang karomah mereka yang sering diperdengarkan. Orang yang cenderung pada tasawuf gemar menjadikan kehidupan aulia Allah tersebut sebagai contoh. Dan yang mudah menarik perhatian adalah sebagian karomahnya. Makanya anak kita wis dihadapkan dengan karomah seorang wali, ya ini kita sudah tunduk betul misalnya. Nah, dan itu biasanya yang menarik ceritanya ya di sisi niku, di sisi karomahnya itu. Maka akhirnya dia ada ketertarikan, oh biar bisa karomah kayak orang itu, maka saya harus ikut perilaku orang itu. Nah, akhirnya jadinya seperti itu. Karomah biasanya dikaitkan dengan perilaku kehidupan yang zuhud dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Timbul anggapan bahwa jika mau memperoleh karomah seperti mereka, mesti harus hidup sebagaimana mereka. Orang yang berada pada peringkat permulaan bertarikat cenderung untuk memilih jalan bertajrid, yaitu membuang segala ikhtiar dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Sikap melulu bertajrid membuat seseorang meninggalkan pekerjaan, istri, anak-anak, masyarakat, dan dunia seluruhnya. Semua harta disedekahkan karena dia melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah berbuat demikian. Ibrahim bin Adham telah meninggalkan tahta kerajaan, istri, anak, rakyat, dan negerinya, lalu tinggal di dalam gua. Biasanya orang yang bertindak demikian tidak dapat bertahan lama. Ujung-ujungnya dia mungkin akan meninggalkan kumpulan tarikatnya dan kembali pada kehidupan duniawi. Ini itu tadi.
nek dia memaksakan diri untuk tajrid, maka suatu ketika dia pasti akan didorong untuk kembali kepada asbab lagi. Ada juga yang kembali pada kehidupan yang lebih buruk daripada keadaan sebelum bertarekat, karena dia mau menebus kembali apa yang telah ditinggalkannya dahulu untuk bertarekat. Keadaan yang demikian berlaku akibat bertajrid secara melulu. Orang yang baru masuk ke dalam bidang latihan kerohanian sudah mau beramal seperti aulia Allah yang sudah berpuluh-puluh tahun melatih diri. Tindakan mencampakkan semua yang dimilikinya secara tergesa-gesa membuatnya berhadapan dengan cobaan dan dugaan yang bisa menggoncangkan imannya dan mungkin juga membuatnya berputus asa. Apa yang harus dilakukan bukanlah meniru kehidupan aulia Allah yang telah mencapai makam yang tinggi secara melulu. Artinya seperti ini, melok-melok tajrid nih. Seseorang harus melihat pada dirinya dan mengenal pasti kedudukannya, kemampuannya dan daya tahannya. Ketika masih di dalam makam asbab, seseorang harus bertindak sesuai dengan hukum sebab akibat. Dia harus bekerja untuk mendapatkan rezekinya dan harus pula berusaha menjauhkan dirinya kepada bahaya atau kemusnahan. Ahli asbab perlu berbuat demikian karena dia masih terikat dengan sifat-sifat kemanusiaan. Dia masih melihat bahwa tindakan makhluk memberi dampak kepada dirinya. Oleh karena itu, wajar sekiranya dia mengadakan juga tindakan yang menurut pandangannya akan mendatangkan kesejahteraan pada dirinya dan orang lain. Tanda Allah meletakkan seseorang pada kedudukannya sebagai ahli asbab ialah apabila urusannya dan tindakannya yang menurut kesesuaian hukum sebab akibat tidak menyebabkan mengabaikan kewajiban terhadap tuntutan agama. Dia tetap merasa ringan untuk berbakti kepada Allah, tidak terlena dengan nikmat duniawi dan tidak merasa iri hati terhadap orang lain. Apabila ahli asbab berjalan menurut hukum asbab, maka jiwanya akan maju berkembang dengan baik tanpa menghadapi kegoncangan yang besar yang bisa menyebabkan dia berputus asa dari rahmat Allah. Rohaninya akan menjadi kuat sedikit demi sedikit dan mengantarnya ke dalam makam tajrid secara selamat. Akhirnya dia mampu untuk bertajrid sepenuhnya. Ada pula orang yang dipaksa oleh takdir. Rata-rata ini berangkatnya dia bertajrid itu akhirnya karena ini paksaan ini. Beda seperti cerita Syekh Ibrahim bin Adham. Kalau cerita Syekh Ibrahim bin Adham ini dipaksa menjadi bertajrid itu bukan karena dipaksa, tetapi karena muncul kesadarannya. Seperti ada cerita Syekh Ibrahim bin Adham ini ketika berdagang ke Turki, berdagang ke Turki. Di sana dia mampir di sebuah tempat, sebuah rumah, tempat berhala di situ. Sehingga ketika melihat ada pelayan berhala di situ, ada pelayan yang bagian membersihkan tempat itu. Kemudian dia memberi nasihat, Syekh Ibrahim ini memberi nasihat, kamu jangan menyembah pada berhala ini. Kamu itu punya Tuhan yang bisa memberi manfaat kepada kamu dan bisa memberi bahaya kepada kamu. Jangan menyembah pada berhala itu. Syekh Ibrahim memberi nasihat seperti itu, tetapi pelayan itu kemudian menjawab, kalau memang seperti itu yang kamu katakan, kalau kita punya Tuhan seperti itu sifatnya, tentunya kenapa kamu itu sampai jauh-jauh untuk memperoleh rezeki itu sampai datang ke Turki? Nah, dari jawaban ini kemudian Syekh Ibrahim menjadi sadar. Akhirnya Syekh Ibrahim meninggalkan kehidupannya, kemudian menjadi orang yang zuhud. Tapi contoh ini contoh yang terjadi dengan paksa. Orang ini asalnya adalah ahli asbab yang berjalan dengan menurut hukum sebab akibat.
sebagaimana orang lain. Bisa jadi kemungkinannya kehidupan seperti itu tidak menambah kematangan rohaninya. Perubahan jalan perlu baginya supaya dia bisa maju dalam bidang kerohanian. Oleh karena itu, takdir bertindak memaksanya untuk terjun ke dalam lautan tajrid. Dia akan mengalami keadaan di mana hukum sebab akibat tidak lagi membantunya untuk menyelesaikan masalahnya. Sekiranya dia seorang raja, takdir mencabut kerajaannya. Sekiranya dia seorang hartawan, takdir memusnahkan hartanya. Sekiranya dia seorang yang cantik, takdir menghilangkan kecantikannya. Jadi diberi musibah dulu, kerajaannya dihancurkan, hartanya dimusnahkan, keindahan-keindahan dirinya dirusak. Jadi diberi musibah dulu seperti itu. Takdir memisahkannya dari apa yang dimiliki dan dikasihinya. Pada peringkat permulaan, menerima kedatangan takdir yang demikian sebagai ahli asbab, dia berikhtiar menurut hukum sebab akibat untuk mempertahankan apa yang dimiliki dan dikasihinya. Jika dia tidak berdaya untuk menolong dirinya, dia akan meminta pertolongan orang lain. Setelah puas dia berikhtiar juga meminta bantuan orang lain, namun tangan takdir tetap juga merombak sistem sebab akibat yang terjadi atas dirinya. Apabila dia sendiri dengan dibantu oleh orang lain tidak mampu mengatasi arus takdir, maka dia tidak ada pilihan kecuali berserah kepada takdir. Dalam keadaan begitu, dia akan lari kepada Allah dan merayu agar Allah menolongnya. Akhirnya bengi-bengi kuat tani, ndonga Gusti, bondo kula sing pun ical niku jenengan wangsulaken malih. Nah, misalnya ngoten niku. Pada peringkat ini seseorang itu akan kuat beribadah dan menumpahkan sepenuh hatinya kepada Tuhan. Dia benar-benar berharap Tuhan akan menolongnya mengembalikan apa yang pernah dimilikinya dan dikasihinya. Tetapi pertolongan tidak juga sampai kepadanya sehingga dia benar-benar terpisah dari apa yang dimiliki dan dikasihinya itu. Tapi panggah nek coro bahasa lahiriah kita, apa permohonannya kepada Allah tidak dikabulkan, orang dibalik nih, bondo-bondo ini memang gak dibalik nih. Nah, karena sudah terjadi seperti itu, terlepas harapannya untuk memperolehnya kembali, akhirnya dia rela dengan perpisahan itu. Akhirnya kepaksa dia ini mulai diikhlas nih. Nah, berjalan pelan-pelan nih. Dia tidak lagi merayu kepada Tuhan, sebaliknya dia menyerahkan segala urusannya kepada Tuhan. Dia menyerah bulat-bulat kepada Allah, tidak ada lagi ikhtiar, pilihan dan kehendak diri sendiri. Jadilah dia seorang hamba Allah yang bertajrid. Apabila seseorang hamba benar-benar bertajrid, maka Allah akan mengurus kehidupannya. Allah menggambarkan suasana tajrid dengan firman-Nya, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa atau mengurus rizkinya sendiri. Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Makhluk Allah seperti burung, ikan, bakteri dan sebagainya tidak memiliki tempat simpanan makanan. Sing punya simpanan kan menungso, duwe lemari es, duwe duwe ban dan lain sebagainya. Tapi hewan-hewan ini tidak punya simpanan, untuk menyimpan makannya saja tidak ada. Mereka adalah ahli tajrid yang dijamin rezeki mereka oleh Allah. Tapi nyatanya hewan itu tetap hidup dan tetap bisa makan, tetap bisa mendapat rezeki. Jaminan Allah itu meliputi juga bangsa manusia. Tanda Allah meletakkan seorang hambanya di dalam makam tajrid ialah Allah memudahkan baginya rezeki yang datang dari arah yang tidak diduganya. Jiwanya tetap tenteram sekalipun terjadi kekurangan rezeki atau ketika menerima cobaan. Sekiranya ahli tajrid sengaja memindahkan dirinya pada makam asbab,
maka ini bermakna dia melepaskan jaminan Allah lalu bersandar pada makhluk. Ini menunjukkan akan kebodohannya tentang rahmat dan kekuasaan Allah. Tindakan yang jahil itu bisa menyebabkan berkurang atau hilang selamanya keberkahan yang Allah karuniakan kepadanya. Misalnya, seorang ahli tajrid tidak mempunyai satu pekerjaan pun kecuali membimbing orang lain ke jalan Allah. Walaupun tidak mempunyai sebuah pekerjaan, namun rezeki datang kepadanya dari berbagai arah dan tidak pernah putus tanpa dia meminta atau mengharap. Pengajaran yang disampaikan kepada murid-muridnya sangat berkesan sekali. Keberkahannya amat nyata, seperti terkabulnya doa dan ucapannya selalu menjadi kenyataan. Andai saja dia meninggalkan suasana bertajrid lalu berasbab karena tidak puas hati dengan rezeki yang diterimanya, maka keberkahannya akan tercabut. Pengajarannya, doanya dan ucapannya tidak lagi berkesan seperti dulu lagi. Ilham yang datang kepadanya terhenti dan kefasihan lidahnya tidak selancar biasanya. Seorang hamba harus menerima dan ridho dengan kedudukan yang Allah karuniakan kepadanya. Berserah kepada Allah dengan yakin bahwa Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Allah tahu apa yang patut pada setiap makhluknya. Allah sangat bijak mengatur urusan hambanya. Keinginan untuk menukarkan makamnya merupakan tipu daya yang sangat halus. Di dalamnya tersembunyi rangsangan nafsu yang sukar disadari. Nafsu di sini meliputi kehendak, cita-cita dan angan-angan. Orang yang baru terbuka pintu hatinya setelah lama hidup dalam kelalaian akan mudah bergerak untuk meninggalkan suasana asbab dan masuk ke dalam suasana tajrid. Orang yang telah White Tail Beatmaker.